Halo guys, welcome back. Dan mana sih kok aku hilang? Halo guys, welcome back. Dan hari ini kita mau ngomongin corona lagi. Nah oke, jadi ceritanya kemarin kan ada ngepost video soal corona tuh. Yang memang tujuannya sih waktu itu kan karena ngelihat banyak teman-teman yang panik gitu kan. Nah terus ternyata menurut pengakuan Noni, teman-teman tuh ada banyak yang ngasih pertanyaan lanjutan dari sana. Nah jadi hari ini gue mau berusaha untuk menjawab sebisanya yang gue tahu gitu. Oke. First question. Jadi pertanyaan pertama tuh, soalnya aku ada baca beberapa dari artikel gitu, ada yang bilang si COVID-19 ini bisa menular melalui airborne. Dan iya ada beberapa artikel lah dari website-website yang lumayan lah ya, bukan lumayan, yang memang bisa dipercaya. Kantor gitu. media yang lumayan lah. Nah. Itu gimana tuh? Kan sedangkan kamu bilang cuma melalui droplets kan gitu. Jadi terakhir itu memang aku kan merujuknya pada penegasannya si WHO, yaitu bahwa penyebarannya masih dari droplet, bukan airborne. Nah memang aku bukan nggak pernah dengar gosipnya, pernah baca juga artikelnya. Kemarin ada artikel yang bagus tuh, satu dari Nature, itu juga bagus banget. Tapi basically kalau dari beberapa yang aku lihat, itu memang mereka sebenarnya merujuk pada satu jurnal, satu paper. Nah papernya ini memang dari New England Journal of Medicine. Memang salah satu jurnal besar. Tapi kalau dari sisinya argumennya si WHO ya, jadi bagaimana bahwa di jurnal ini mereka menggunakan alat untuk mengubah menjadi aerosol. Oh, oke. Emang tahu? Maksudnya jadi sebetulnya jurnalnya lebih ke arah bahwa tenaga medis itu rentan karena alat-alat kayak nebulizer dan kayak gitu yang mengubah yang merubah jadi aerosol, cairan jadi aerosol lah gitu ya. Itu bisa ikut merubah dropletsnya jadi aerosol sehingga mereka bisa bertahan di udara selama 3 jam. Ada juga salah satu akun Instagram yang aku follow, namanya kan si Dokter Awam tuh. Nah itu dia juga sempat menjelaskan kalau katanya jurnal ini sebetulnya belum peer review. Aku cek juga kayaknya memang belum peer review, tapi aku nggak terlalu ngerti cara ngecek jurnal peer review atau enggak. Terus yang pasti jurnalnya masih awal banget, masih cepet banget. Dan kemudian apa namanya kalau dari dokter awam ya, dia tulis bahwa memang ada syarat kelembapan dan suhu. Nah aku sempat cek juga tuh di jurnalnya New England tuh sebenarnya nggak ada ngomongin masalah kelembapan dan suhu. Oh, oke. Nah, tapi memang kalau dari sisi logiknya make sense. Karena si virus ini juga bukan virus yang kayak bisa bertahan dalam terlalu dingin atau terlalu panas. Oh, oke. Nah, apalagi panas gitu loh. Walaupun katanya ngejemur nggak terlalu efektif. itu salah satunya. Nah, berjemur katanya nggak terlalu efektif juga gitu untuk menangkal si virus ini. Otomatis cuci tangan masih paling efektif. Tapi balik lagi, ini virus yang bisa dibilang hampir totally new. Dari golongan coronavirus iya yang udah kita kenal, tapi banyak banget hal-hal barunya. Jadi kalau informasinya berganti antara minggu ini dengan minggu depan, itu pun possible. Jadi memang harus tetap ngecek lagi terus sih. Iya, karena baru kan maksudnya ya. Dan informasinya masih runyam gitu. Jadi ya make sense kalau itu membingungkan, tapi ya kita harus stick pada apa yang ada sekarang kan. Jadi kesimpulannya nggak bisa ya? Kesimpulannya kalau aku masih lebih ke arah droplets memang, belum airborne. Jadi kalau untuk yang memang di rumah sakit, itu memang kan lebih bahaya. Itu mungkin bisa mulai waspada. Tapi kalau untuk kita yang biasa ya, maksudnya di rumah kita kan nggak ada nebulizer kan, nggak ada hal-hal yang bisa membuat si droplets ini berubah jadi aerosol atau jadi di udara gitu ya, tanpa harus memanaskannya kan gitu. So far harusnya aman. Kita juga kan harapanku kita menerapkan WFH kan, artinya kita kan stay di rumah. Kalau sekarang per tanggal berapa nih, 11 itu kan PSBB. Oh ya. Ya, jadi kan
kita kan nggak ketemu banyak orang juga, harusnya sih jauh lebih safe. Oke. Ya udah. Terus pertanyaan kedua. Ini sih pertanyaan dari aku sih, soalnya kemarin kan kayak aku punya masker. Ya masker masih surgical mask gitu lah. Emang kemarin kan sempat beli nih sebelum yang bener-bener rame terus kosong. Terus kayak terus belakangan emang ada beli masker kain juga tapi belum datang. Jadi kayak ya udahlah pakai dulu. Nah, terus kayak aku padahal cuma ke depan bentar doang gitu loh. Terus kayak ya aku bertanyakan sih kayak walaupun cuma ke depan sebentar itu harus dibuang ya langsung. Kayak sayang banget soalnya masker udah lagi susah, kayak cuma bentar doang padahal gitu. Jadi ya. Jadi sebenarnya to be fair, yang diomongin ke depan doang itu nggak cuma ke depan rumah terus balik lagi. Iya sih. Jadi sebenarnya kebetulan lagi ada perlu kan, jadi kita pergi untuk memang belanja kebutuhan. Nah itu kan atau banyak orang dan sebagainya sebetulnya. Jadi posisinya begini. Ini ada contoh masker ya, ini masker kain sih. Tentunya kalau masker kain kan nggak ada posisi depan, nggak ada belakang, nggak kayak surgical mask. Nah, kalau dalam surgical mask, posisi yang luar itu bertindak sebagai, kalau aku nggak salah dia waterproof, yang dalam justru nyerap. Oh, oke. Makanya yang aja, aku bilang jangan pakai dibalik-balik. Itu tuh udah ada fungsinya. Bukan kayak kalau gue sehat gue balik, nggak gitu. Justru yang dalam itu dia bersifat menyerap, sehingga kalau ada bersin, ada batuk dia tertahan di situ. Yang itu sebaliknya. Nah, ketika kita keluar, kita kan nggak tahu nih apa yang disaring oleh ini. Jadi ada baiknya kita buang untuk yang sekali pakai. Kalau yang kayak gini masker kain, oh ya ini by the way kan menarik nih karena pas awal masker kain kan nggak diperbolehkan, maksudnya nggak direkomendasikan. Sekarang malah direkomendasikan harus pakai untuk yang sehat. Itu karena balik lagi virusnya masih sangat baru. Gitu. Nah, by the way, balik. Nah, makanya kenapa juga ketika kita pakai masker dan ketika cara kita ngelepas itu penting. Nah, ini yang aku bahas juga di video sebelumnya sebenarnya. Jadi, kenapa aku tidak menyarankan orang biasa untuk pakai handscoon ataupun APD? Karena misalnya masker nih, kan kita pakai. Kan kita pakai nih masker, ya. Aduh, susah banget. Nah, ini kalau kita pakai masker, mana yang tertutup? Cara pakainya itu ada, jadi ada standarnya. Kayak mana yang harus tertutup dan sebagainya. Kemudian ngelepasnya itu nggak boleh begini. Itu nggak boleh begini. Karena kenapa? Tadi kan aku bilang sini waterproof kalau yang surgical mask. Jadi disinilah tempat nempelnya. Mereka nggak akan berpindah. Virusnya ada di sini. Terus kamu pegang gini, pindah ke tangan kamu. Dari tangan kamu kayak ngucap mata atau masuk. Cara yang benar haruslah seperti ini. Kita tarik dari samping. Nah, problemnya adalah itu kan cara pakai masker. Apalagi yang handscoon, gitu loh. Cara pakai handscoon buat yang mau tahu ya. Jadi secara medis itu ada kita diajarin prinsip asepsis. Jadi kalau di Cina nyebutnya kayak mana yang kotor, mana yang bersih. Gitu loh. Karena aku belajar di Cina. Jadi kayak sebagai contoh ya, tangan kita itu nggak boleh megang bagian luar. Jadi bagian luar dari masker, sarung tangan. Tangan kita nggak boleh megang bagian luar dari sarung tangan. Baik ketika kita mau pakai ataupun ketika kita mau ngelepas. Susah dong kalau pas mau pakai gimana caranya? Makanya kalau sarung tangan yang bukan surgical lah, sarung tangan yang steril, itu ketika kamu dapat di itunya, di kemasannya, itu dia udah dilipat. Oh bagian ininya ya? Bagian sininya udah kelipet. Jadi kamu megang dalamnya. Terus kemudian ada cara makainya untuk kanan kiri bisa masuk tanpa kita harus tangan kita megang bagian luar, kemudian bagian luar nggak boleh megang bagian dalam, gitu loh. Pas ngelepas pun makanya juga ada caranya, dicubit dulu, gini. Nah cara-cara kayak gini kan yang aku cukup yakin rata-rata orang nggak pernah mempelajari. Nah kalau misalnya masker aja masih ada yang pakai kebolak-balik, gimana caranya? Dalam waktu yang singkat kita harus ngajarin cara pakai sarung tangan yang baik dan cara pakai APD yang baik, cara ngelepas APD yang baik. Gitu loh, nangkep kan maksudku? Ini salah satu alasan makanya. Terus kemudian kayak kalau di rumah sakit kalau ada yang perhatiin, kita punya tong sampahnya 2. Ada yang kuning, ada yang hitam. Plastik kuning, plastik hitam. Itu pasti ada. Oke. Terus? Udah pernah lihat tuh? Belum. Yang plastik kuning itu menandakan dia biohazard. Jadi untuk
kayak jarum suntik yang udah habis pakai, suntikannya, terus kemudian biasanya kalau jarum suntik dia ada kantongnya lagi sendiri karena lebih berbahaya. Tapi terus kayak sarung tangan yang habis pakai itu tuh sebenarnya nggak boleh dibuang sembarangan. Jadi dimasukin ke yang kuning. Ya, karena itu dihitungnya biohazard, mungkin mengandung bakteri atau virus. Sedangkan kalau di rumah otomatis semua campur. Nah itu juga problem karena disposalnya nggak boleh gabung. Ketika kamu gabung disposalnya, nah itu yang berbahaya. Gitu. Makanya aku sangat tidak menyarankan tuh. Kalau masker kan ya udahlah, kita masih buang pun ya udahlah mau gimana lagi. Karena mau tidak mau, masker kain kan bisa cuci, ya kan? Dan karena kebetulan virusnya bisa mati dengan sabun, jadi cuci biasa nggak masalah. Nah, tapi kalau APD handscoon itu kan udah makin berbahaya, nanggap kan? Karena kemarin ada lagi tuh videonya. Setelah kemarin orang pergi berbelanja pakai APD, yang kemarin adalah orang di airport pakai APD. Itu nggak tahu di Indonesia apa bukan. Masuk tuh di grup aku terus kayak Malah berbahaya ya buat orang gitu. Iya, makanya aku bilang sebetulnya pemakaian yang tidak sesuai tempatnya itu malah membahayakan dirimu dan diri orang lain. Gitu. Oke sih. Oke, terus pertanyaannya yang ketiga, pertanyaan soal rapid test. Ya. Sebenarnya aku mau nanya sih kayak rapid test tuh yang ini kan, yang pakai darah itu bukan sih? Itu yang tahap pertama ya. Yang kedua tuh, maksudnya ada 2 tahap dalam ini kan, pengetesan ini. Jadi pengetesan untuk COVID itu sebenarnya ada si rapid test yang pakai antibody, rapid test yang pakai antigen. Ini dua mendekat, ini dua dekat nih sebenarnya. Intinya tuh gini. Antigen adalah sesuatu yang masuk ke badan kamu, kemudian men-trigger badan kamu untuk menciptakan antibody. Nah, alat tesnya mengecek apakah ada antigennya atau ada antibodinya. Itu paling sering dipakai untuk pengecekan hepatitis B. Apakah kamu sedang punya hepatitisnya atau kamu sudah pernah kena hepatitisnya? Kira-kira kayak gitu kalau di hepatitis B. HBsAg sama HBsAb gitu. Nah, pada kasus ini itu digunakan sama IgG sama IgM. Itu yang antibody, antigennya aku lupa deh. Terus kemudian ada lagi yang lebih terkenal si RT-PCR, Reverse Transcript Polymerase Chain Reaction. Itu kalau nggak salah dilakukan di lab, itu yang agak susah tuh. Aku mesti cek ya, karena aku tidak ahli dalam COVID juga kan. Maksudnya aku bukan spesialisasi di COVID atau di imunologi. Jadi sebenarnya ini memang bukan ranah yang aku tahu banget. Cuman dari sepengetahuan aku, intinya rapid testnya itu memang punya sensitivitas dan spesifisitas yang masih dipertanyakan. Karena kan memang harus cepat kan. Dan sebetulnya kalau dari aku pribadi, di luar mempermasalahkan apakah rapid test ini valid atau enggak, gitu ya, aku mempertanyakan sistem yang berjalan. Kenapa sistemnya? Jadi maksudnya gini, terakhir ini kan memang rapid test ini kan lagi heboh nih, gara-gara dianggap tidak valid lah dan sebagainya. Tapi ya ada beritanya heboh, katanya ada salah beli lah dan sebagainya. Tapi di luar itu ya maksudnya, rapid test ini sebetulnya kenapa kita butuh? Kan itu kan hanya tools yang sebetulnya balik lagi harus sesuai nggak dengan sistemnya. Salah satu yang dianggap sangat berhasil dengan melakukan rapid test gede-gedean itu kan Korea. Karena sistemnya, ya tahu ya, karena sistemnya mereka itu kan ketika mereka ngecek, mereka langsung melakukan contact tracing, kemudian langsung ngasih peringatan ke orang yang berjalan di sekitarnya. Mereka bikin, jadi bukan cuma contact tracing ini ketemu ini, tapi ini jalan kemana, siapa yang berada di jalur langkahnya dia, itu dapat SMS juga gitu loh. Ada videonya di YouTube juga. Itu memang tracing mereka punya sistem yang seperti itu, sehingga rapid test sedikit banyak bisa membantu. Karena gini, mau rapid testnya sevalid apapun, hari ini aku negatif, minggu depan belum tentu negatif. Iya sih. Iya kan? Mau dia sevalid apapun ya, karena minggu depan bisa aja aku ketularan baru. Nah, makanya sebetulnya aku lebih memikirkan tentang sistemnya dibandingin rapid testnya. Kalau di Indonesia yang terjadi sekarang kan, setelah rapid test nih, oke nih negatif misalnya, terus apa yang mesti dilakukan? Kalau kemudian positif, apa yang mesti dilakukan? Buku panduannya ada.
Tapi terus kemudian cuma menjelaskan kayak kalau positif kita lakukan pengetesan berikutnya, kalau nggak salah PCR dan swab test. Kalau negatif berarti minggu depan baru tes lagi. Per minggu, per 2 minggu apa per bulan aku lupa deh. Itu buat yang sehat? Atau? Buat yang negatif. Ya, jadi kalau misalnya ODP kan ODP apa PDP gitu aku lupa, itu kan diminta untuk rapid test. Kalau kemudian rapid testnya negatif, 2 minggu apa 3 minggu lagi suruh tes lagi. Jadi berkala, which is bagus. Tapi terus kemudian orang itu terutama di Indonesia yang kalau aku lihat ya, itu mereka tuh ini loh, jadi ngerasa udah negatif. Terus udahlah gue sehat gitu. Iya, udahlah gue aman gitu. Terus nggak ini. Jadi itu yang dari kemarin sebetulnya jadi pertimbangan aku gitu loh, bahwa di sini yang sebetulnya kita butuh bukan rapid testnya dulu, tapi sistemnya gitu loh. Kalau misalnya nantinya negatif gimana, kalau positif gimana? Apakah kemudian kalau nanti misalnya positif harus langsung ke rumah sakit, apa harus self isolation atau apa? Kalau sama-sama self isolation, positif maupun negatif, kenapa kita harus pakai rapid test? Suruh aja self isolation. Kalau terus kemudian nanti pasien yang memiliki gejala bertambah berat, ya kan, butuh bantuan tenaga medis, baru kemudian kirim ke rumah sakit atau misalnya telemedicine, telekonsultasi. Menurutku itu jalan yang sudah cukup baik, sehingga kalau dengan sistem yang ada, yang kita punya sekarang, aku tidak melihat alasan kenapa kita harus melakukan rapid test. Itu menurut aku. Mungkin untuk yang tanpa gejala kali. Kalau misalnya kayak ada gejala ringan, kan ya udahlah ketahuan nih lagi batuk, ya udahlah kita self isolation sendiri kan. Yang kalau tanpa gejala OTG ya, tanpa gejala. Nah, itu juga memang sempat jadi pertimbangan aku. Mungkin ini untuk yang orang tanpa gejala, tapi balik lagi, pemerintah menyarankan rekomendasinya semua untuk melakukan self isolation. Self isolation kan. Jadi maksudnya kalaupun misalnya orang tanpa gejala rapid test positif, yang dia harus lakukan adalah self isolation. Karena rumah sakitnya nggak cukup. Apakah pemerintah melakukan tadi kan, kalau di Korea ketika positif dia lakukan tracing. Hukumnya ada, undang-undangnya ada. Karena itu balik lagi, kita harus ingat bahwa tracing people itu sebetulnya risk on the edge, on the line of violating human rights. Ya kan? Karena di trace kan. Tapi Korea punya hukum yang menjamin itu. Dalam masa pandemi seperti ini, kalau dia ketahuan positif boleh di trace. Ada perbedaan. Di Indonesia kan kita nggak melakukan tracing itu. Kalau dia positif, yang dia harus lakukan self isolation. Kalau negatif, yang harus dilakukan self isolation. Sama aja. Bedanya apa? Terus fungsi dari rapid testnya apa gitu? Nah itu yang sebetulnya dari kemarin jadi pertanyaan aku pribadi. Tapi kalau mau melakukan rapid test ya sebenarnya silakan aja. Balik lagi karena di satu sisi kita harus ingat psikologi manusia. Banyak yang udah mulai panik, mulai takut, terus kayak rapid test sepertinya bisa membantu teman-teman ini untuk lebih tenang. Dan menurut aku kalau memang demikian, jalankanlah rapid test. Tapi kalau dari sisi sistemnya sendiri, menurutku rapid test ini tidak punya tempat di Indonesia. Posisinya kan gitu. Sekarang aku punya gejala batuk pilek, mau negatif mau positif, self isolation, suruh di rumah, jaga diri, cuci tangan, berlaku hidup bersih sehat. Oke, dan kan. Terus kalau misalnya gejala tambah parah, mau rapid test positif negatif, cari tenaga medis. Apakah masih bisa pakai telekonsultasi atau harus langsung ke rumah sakit? Apakah rumah sakit darurat atau rumah sakit rujukan? Kan cuman gitu doang. Jawabannya udah tahu gitu ya. Iya, maksudnya pasti gitu kan. Iya, jadi rapid test tidak merubah apapun. Iya, cara apapun yang kita jalanin tidak berubah karena rapid testnya positif negatif nggak masalah lah gitu istilahnya. Nah itu sih itu sebenarnya yang memang kemarin ini ada beberapa teman yang nanya, termasuk kamu. Nah memang sebetulnya aku pengen bikin satu video lagi, mungkin nanti bareng kamu, untuk part 2 dari ini, yaitu sebenarnya adalah pertanyaan yang agak mengganggu, kenapa si COVID-19 ini sangat menakutkan. Itu aku pengen bikin kayaknya part 2 lah istilahnya dari sini, untuk kita bisa sama-sama bahas itu. Menarik ya? Oke, so kalau gitu thank you sudah mendengarkan, semoga bermanfaat and see you next time. Bye.